Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Kebudayaan, salam kebajikan. Halo semua, senang sekali saya Pristi bisa menjumpai teman-teman di Ngobrol Merah Putih, ngobrol asik tentang Indonesia. Edisi hari ini kita akan membahas tema yang unik, yaitu bagaimana melihat Indonesia. Kita semua tahu Indonesia itu luas banget. Kita punya budaya yang kaya, yang unik. Tapi kalau ditanya bagaimana melihat Indonesia, pasti setiap orang punya cara melihatnya masing-masing. Nah, hari ini Pristi tidak sendiri karena Pristi ditemani dengan empat orang teman-teman yang hebat yang siap membagikan perspektifnya mereka. Ada Kakak Mardi, juga Ari, Amirah, dan Alfian. Halo Halo, semuanya. halo. Halo Kak, Halo, Nah, seru nih. halo. Hari ini kita akan mengobrol lebih jauh, tapi sebelum kita ngobrol, kita mulai dengan slogan kita lebih dulu ya, yaitu melihat lebih dekat, nanti dibalasnya mencintai lebih dalam. Yang nonton juga bisa ngikut ya, siap ya? Melihat lebih dekat, mencintai lebih Mencintai dalam. Cintai lebih lebih dalam. dalam. sekali lagi ya. Semuanya bareng-bareng ya. Melihat lebih dekat, Mencintai mencintai lebih Mencintai Cintai dalam. lebih lebih dalam. 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 Siap ya, kita bareng-bareng masuk ke obrolan pertama. Yang pertama kita mulai dari sesuatu yang nggak pernah lepas dari identitas kita yaitu budaya. Nah, Kakak Ari nih tadi ada sempat bilang soal cara melihat Indonesia itu lewat budaya. Bisa diceritain nggak ya Kak lebih lengkapnya kayak gimana? Oke Kak, terima kasih sebelumnya Kak Priska. Jadi menurut saya pribadi tuh melihat Indonesia dari budayanya. Budayanya itu cerminan jiwa Indonesia. Kan kita punya 700 lebih ya bahasa daerah. Kalau tidak salah fixnya itu ada 718 bahasa daerah yang aktif digunakan di wilayah Indonesia. Selain itu juga ada tarian sampai pakaian adat yang berbeda-beda tiap daerah. Contohnya juga batik yang sudah diakui dunia melalui UNESCO dan juga menariknya budaya itu tidak cuma benda atau kesenian tapi juga cara hidup. Misalnya adat pernikahan yang berbeda-beda tiap daerah, ada yang pakai prosesi panjang, tapi ada juga yang sederhana dan juga penuh makna. Begitu Kak Pristi. Wah, bener banget nih. Jadi budaya itu bukan cuma soal tari atau baju adat, tapi sebenarnya kita melihat identitas dan kebersamaan kita juga ya, Kak ya. Betul Kak. Selain itu yang menarik juga budaya kita itu hidup berdampingan. Misalnya di Bali, budaya yang mungkin lebih ke Hindu yang kentalnya, tapi di sisi lain ada juga budaya Muslim, Kristen, dan yang lain itu bisa jalan bersama. Dan kadang kita itu baru sadar kekayaan yang dimiliki Indonesia itu kalau orang luar yang mengapresiasi. Misalnya turis asing belajar gamelan atau tari tradisional itu kita jadi lebih bangga Kak. Setuju banget, Kak. Kita memang sering baru sadar betapa kayanya budaya kita setelah ada orang luar yang mengapresiasi. Terima kasih, Kak Ari. Selain saat ini kita ngomongin budaya, tapi ngomong-ngomong budaya, aku juga lapar nih, Kak. Kalau soal makanan nih, kayaknya Kakak Alfian nih yang paling semangat nih, sudah senyum-senyum, angkat jempol ya. Gimana, Kak Alfian? Menurut kamu, makanan itu cara untuk melihat Indonesia. Kenapa, Kak? Nah, oke Kak, menurut saya makanan tuh juga salah satu cara paling mudah untuk kita melihat Indonesia. Dari ujung barat di Sabang sampai ujung timur di Merauke, makanan khas daerahnya itu beragam. Contohnya ada rendang, sate, pempek, Hmm. papeda juga di Maluku. Semuanya punya rasa unik dan ada cerita sejarahnya. Nah, makanan-makanan tersebut juga erat dengan momen kebersamaan. Kayak kita di Maluku, kalau makan papeda itu satu sempe itu kayak satu mangkok, itu bisa dimakan bersama beberapa orang. Jadi bukan cuma soal kenyang, tapi soal ikatan sosial yang terjalin secara tidak langsung.
Sih, Gitu Kak menarik Pristi. banget tuh makanan nih bukan cuma soal urusan lidah, soal kenyang, tapi juga syarat akan cinta, kebersamaan, dan juga bagian dari cara kita melihat jati diri Indonesia. Nah, seru juga kalau kalau bicara soal makanan ya, Kak Alfian ya. Iya. Jadi gini Kak Pristi, kadang makanan juga jadi cara diplomasi. Contohnya gini, rendang itu pernah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia dan itu bikin nama Indonesia makin dikenal. Bahkan turis-turis kadang pas mereka pertama kali nyobain makanan dari Indonesia, pas mereka coba, oh ternyata enak dan marah mereka jadi pengen lanjut eksplor juga budaya serta alam kita. Gitu Pak Kristi. Oh, jadi kalau makanan bisa jadi sarana diplomasi, Indonesia bisa lebih dikenal Oh, luas lewat rasa ya, asik. tentunya Nah, begitu Kak Kristi. iya. Sekarang kita Oke. pindah ke hal yang gak kalah keren lainnya selain budaya dan makanan. Ada alam Indonesia. Nah, Kakak Amira, hai. Katanya Kak Hai Amira Kak ini suka Pristi. banget. Halo Kak, katanya Kak Amira ini suka banget menjelajah alam ya. Coba ceritain dong, apa sih yang bikin kamu bangga kalau lihat Indonesia lewat sisi alamnya? Jadi seperti yang kita ketahui semuanya, Indonesia kan terdiri dari 17.000 pulau, yang dimana pulau-pulau tersebut menyimpan potensi-potensi wisata alamnya. Contohnya ada wisata-wisata alam seperti Raja Ampat, Danau Toba, Gunung Bromo, dan saya sendiri di Maluku banyak pulau-pulau yang indah. Contohnya seperti Banda Neira, Kei, dan juga pulau-pulau lainnya yang mungkin tidak seterkenal Raja Ampat, tapi tidak kalah cantiknya. Oleh karena itu, kita sebagai putra-putri daerah seharusnya bisa mempromosikan potensi wisata alam melalui sosial media dan juga selain kita mempromosikan wisata alam kita, kita juga harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan alam tersebut dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak alam. Jadi Indonesia bisa tetap indah dan juga wisatawan baik luar maupun domestik dapat tertarik untuk berkunjung di Indonesia itu sendiri. Kurang lebih seperti itu Kak Pristi. Setuju banget memang kamera kalau alam kita rusak, bukan cuma wisata yang hilang, tapi juga warisan buat generasi kita ya Kak. Jadi Ya, menikmati harus bareng sama menjaganya. Setidaknya kalau ke tempat wisata bawa pulang sampahnya kalau memang tidak ada tempat sampah ya di situ. ya, betul Kak Pristi. Oke, terakhir kita dengar dari Kakak Mardi. Katanya Kak Mardi ini lebih suka melihat Indonesia dari kehidupan sehari-hari. Maksudnya gimana tuh, Kak? Menurut saya, yang paling khas dari Indonesia itu bukan cuma budaya, makanan, atau alamnya, tapi orang-orangnya. Bagaimana nilai gotong royong yang masih kuat, kalau ada tetangga hajatan kita saling membantu, kalau ada musibah masyarakat saling mendukung untuk mengatasi musibah tersebut. Dan kemudian di kehidupan sehari-hari juga terlihat hal kecil, misalnya senyum kepada orang di pasar tradisional, sapaan tukang ojek, atau keramahan pakai kaki lima, itu semua bagian dari wajah Indonesia. Begitu. Betul, apalagi keramahan orang Indonesia itu terkenal juga ya. Orang-orang kalau dari luar, orang Indonesia tuh ramah-ramah. Ini benar-benar ngena banget ya. Kadang kita tuh mencari hal-hal besar, padahal di keindahan Indonesia ada di hal-hal yang kecil yang kita temui tiap hari. Dan justru melihat Indonesia dari kehidupan sehari-hari adalah yang paling dekat dengan hati. Oke, iya.
Oke, teman-teman, kalau kita rangkum dari percakapan kita hari ini, ngobrol-ngobrol singkat kita hari ini, sebenarnya ada banyak cara ya melihat Indonesia dari budaya yang kaya, seperti yang dikatakan Kakak Ari, kemudian makanan yang beragam dan bikin kita bangga seperti Alfian, juga ada alam yang luar biasa indah dari Kakak Amira, dan kehidupan sehari-hari yang hangat dari Kakak Made yang terakhir. Dan baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah membagikan perspektif teman-teman soal bagaimana cara melihat Indonesia dan juga teman-teman yang sudah mendengarkan ngobrol merah putih kali ini. Semoga obrolan ini bisa membuat kita semua semakin bangga sama Indonesia. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Melihat lebih dekat, Mencintai Mencintai lebih lebih dalam. Mencintai dalam. lebih cinta lebih dalam. dalam. Terima kasih. Sampai jumpa.